Hai milenial yang lagi mager, daripada gabut gak kepikiran buat garap sawah? Loh serius, profesi ini penting loh. Apalagi Indonesia emang lagi krisis regenerasi petani. Gak percaya? Coba deh sekali-kali main ke sawah. Kamu bakal kesulitan nemuin petani yang usianya sekita-kita gini, apalagi yang lebih muda. Makanya Bappenas sampai bilang tahun 2063 kemungkinan udah gak ada profesi petani di Indonesia. Wow, emang separah apa sih? Anak muda sekarang emang males atau imbas dari kebijakan pemerintah? Nah, itu yang akan kita bahas. Tapi sebelumnya subscribe YouTube Tirto dan follow Instagramnya. Biar kami semangat bikin konten yang asik tentang isu-isu yang perlu kamu tahu. Bappenas pernah bilang, tahun 1976, proporsi pekerja Indonesia di sektor pertanian mencapai 65,8%. Lama-lama turun, jadi berapa coba? 28% di tahun 2019. Miris banget ya. Apalagi Indonesia kan negara agraris. Dan dari dulu kayaknya pemerintah Indonesia seneng banget sama jargon kedaulatan pangan. Tapi dari beberapa riset justru nunjukin kalau usia petani kita makin menua. Misalnya data dari Badan Pusat Statistik. Pada 2018 mereka menyurvei 17 juta petani. Setelah dibagi per kelompok usia kelihatan tuh. Ada sekitar 7,8 jutaan petani yang berusia 45-54 tahun. Sementara yang usianya 30-40-an lebih sedikit, yaitu sekitar 6 jutaan. Yang 20 tahunan malah cuma 2,9 jutaan. Ini mirip-mirip sama data dari laporan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan atau KRKP tahun 2015. Menurut mereka, hampir 48% petani berusia 50 tahun atau lebih. KRKP juga nanya ke anak-anak para petani ini. Hasilnya, cuma 54% yang mau nerusin usaha orang tua mereka. Ya gimana? 70%-nya aja ngaku kalau sebenarnya petani itu bukan cita-cita mereka. Dan menurut narsum kami, keengganan untuk jadi petani bahkan merebak di kalangan sarjana pertanian. Kami ngobrol sama Said Abdullah, koordinator KRKP. Dia jelasin penyebab masalah regenerasi petani adalah kebijakan pemerintah yang lebih memprioritaskan sektor non-pertanian. Serapan terhadap tenaga kerja di sektor pertanian memang akan semakin tergerus. Satu, ini pemerintah dorong investment dan itu akan lebih banyak di manufacturing ya, di pabrik dan seterusnya. Nah, itu juga bisa kita lihat ketika 2015 kita bikin survei di Karawang ya, itu kalau membayangkan kan kalau sentra produksi padi Jawa Barat itu satu itu Indramayu, dua Karawang, tiga Subang, itu backbone-nya lah. Dan Jawa Barat itu kan nomor 2 penghasil terbesar beras ya, padi di Indonesia selain Jawa Timur yang pertama. Nah, itu anak-anak muda di sektor pertanian sudah nggak ada di Karawang karena memang dia migrasi ke ke pabrik itu kan di Karawang Barat, Karawang sampai ke Bekasi itu. Pabrik di sana muncul dan sebagian besar memang anak-anak muda ya bekerja di situ. Dampaknya apa? Perekonomian di sektor pertanian jadi seret. Banyak petani yang akrab sama kemiskinan. Bayangin deh, udah kerjanya nguras tenaga banget, produknya kadang dihargain murah karena pasar juga dibanjiri produk impor. Yaitu kalau bisa panen. Kalau gagal karena perubahan cuaca ekstrim, ya akhirnya make sense. Ngapain bertani kalau keuntungannya dikit? Upah rata-rata petani itu cuma 34 juta per tahun, alias yang paling rendah di antara sektor lain. Coba bandingin sama keuangan yang sampai 230 jutaan per tahun. Atau yang paling seksi nih, sektor pertambangan. Nyampe 700 jutaan per tahun loh. Kalau urusan ketimpangan Indonesia emang juaranya ya. Jangan lupa juga rata-rata petani di Indonesia nggak punya lahan yang cukup untuk dikelola. Urbanisasi kan makin masif, lahan produktif juga makin sempit. Jadi kalaupun ingin bertani, ya di mana? Di hati kamu. Kayak kalau yang riset 2015, sampai sekarang pun kebetulan KRKP sedang lagi punya satu program adaptasi perubahan iklim di Karawang dan itu memang target beneficiaries-nya anak-anak muda ya. Itu juga sama gitu. Ketika ditanya ke orang tuanya, gimana mau dia punya anak 3 misalnya. Gimana saya mau minta mereka tetap di dunia pertanian kalau lahan saya cuma 1.000 atau 2.000 meter. Oke? Kalau cuma 2.000 meter, kalau ini kemudian diusahakan bertiga, misalnya kalau anaknya 3, itu kan jadi cuma 900 meteran. Kebayang, cuma satu kota kecil gitu. Nah, Said juga bilang program bantuan dari pemerintah sebenarnya juga masih belum lengkap. Soalnya pemerintah masih berkutat di sektor hulu. Masih soal subsidi pupuk, mesin, atau alat pengering. Pemerintah dinilai belum cukup serius menangani hilirnya.
yang terkait kesejahteraan petani pasca panen, terutama soal pemasaran produk. Pelik ya, tapi sebenarnya isu ini udah banyak diomongin kok. Pemerintah pusat misalnya mencoba menggandeng 4 juta santri untuk terjun ke sektor pertanian. Atau di Jawa Barat, Ridwan Kamil bikin program petani milenial yang targetnya 100.000 petani muda. Angka-angkanya rada bombastis ya, tapi inisiatif yang oke kok, dan seharusnya bisa memantik pemerintah daerah lain sama swasta untuk bikin gerakan yang sama. Oh iya, sebenarnya komunitas petani muda juga udah lumayan banyak loh. Kan keren tuh kalau bisa dijahit biar jadi program nasional. Oke, kalau bisa disimpulin, begini saran Said untuk mengatasi masalah regenerasi petani. Pertama tadi soal ada akses yang kuat terhadap sumber produksi, kemudian kedua soal pendampingan, yang ketiga soal bahwa petani muda yang diciptakan itu harus humanis, bukan lagi jadi alat yang untuk mendistorsi situasi malah. Yang keempat tadi soal bagaimana pemerintah merangkum, menghimpun, kemudian mengembangkan strategi kolaboratif dengan banyak inisiatif yang ada di lapangan. Kira-kira begitu ininya Mbak Joan. Gimana, tertarik nggak? Coba share di kolom komentar tanaman apa aja yang bakal kamu budidayakan kalau kamu jadi petani. Jangan lupa subscribe YouTube Tirto dan follow Instagramnya ya. Kita akan rutin untuk membahas isu yang menarik dan tentunya relate buat kita semua. Sampai ketemu di Newsroom 63B edisi berikutnya. Bye!